Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di konten kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal dari mata kuliah Facility Design. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah permasalahan. Kita akan mencari apa itu dari number of machine, terus kemudian ada product requirement, capacity dan sebagainya. Nah, Facility Design adalah sebuah mata kuliah di mana kita mengkalkulasikan membangun sebuah perusahaan. Intinya kita building company, terus kemudian apa yang harus kita persiapkan seperti kita designing secara struktural, kemudian ya layoutnya. Tentunya namanya juga facility design, artinya kita dalam sebuah fasilitas perusahaan kita mendesain sebaik mungkin dan untuk mengurangi resiko yang terjadi. Artinya dalam sebuah proses di perusahaan itu berjalan dengan baik, dari mulai misalkan penempatan mesin, kemudian ada nilai-nilai strategi dari tempat misalkan production floor menuju office-nya, terus kemudian atau dari kantin menuju tempat lain, itu ada sebuah nilai-nilai yang dimana di sini di mata kuliah Facility Design ini akan dijelaskan. Tapi saya akan menjelaskan di sini adalah dari penjelasan OPC itu Operation Process Chart. Nah, di OPC ini kita akan belajar apa itu assembly, kemudian cutting process dan sebagainya. Ada time of minutes, jadi ada waktu-waktu per menit untuk dalam menjelaskan sebuah proses. Nah, di sini kita akan menjelaskan aktual demand daripada proses assembly ini. Di sini ada nomor operationnya itu dari 8 sampai 9, terus kemudian menyeluruh dan sebagainya. Nah, kemudian seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan bahwa dalam penjelasan ini itu sudah diketahui, jadi itu beberapa hal. Yang pertama ada demand, terus kemudian juga day work itu berarti kita dalam satu waktu kerja itu misalkan 8 hours ya, udah menjadi standarisasi. Terus kemudian di sini ada efisiensi, atau dalam kita memproses sebuah produksi, misalkan kita akan prosesnya itu misalkan assembly atau cutting sebuah produk, atau misalkan dalam sebuah proses ada slitting dan sebagainya. Nah, ini ada namanya aktual. Jadi aktual itu ya gak mungkin dalam sebuah proses produksi itu bakal 100% itu berhasil. Pasti dalam beberapa itu ada yang cacat lah, ada yang ini. Maka di sini ada aktualnya. Walaupun nanti kita bandingkan secara teoritis dan aktual itu bagaimana. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kita udah ada demand, yaitu ada 400, kemudian day work-nya 8 hours, itu efisiensinya itu 90%. Nah, yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita menemukan dari di sini ada kan capacity. Nah, capacity itu adalah dalam 8 hours ini kira-kira berapa sih yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau company. Di sini ada number scrap-nya itu, atau misalkan pernya itu ada 2% dan 1%. Maksudnya scrap ini untuk menganalisa bahwa persentasi daripada hasil yang proses sebelumnya dan ini in product requirement itu akan mempengaruhi. Nah, kayak gitu, berapa persen pengaruhnya itu in sama outnya itu. Nah, itu sininya untuk cutting itu 1%, untuk assembly itu ada 2%. Nah, dalam sebuah proses ini kita akan memulai langkah-langkah dari sebelumnya. Jadi maksudnya dari proses terakhir. Nah, jadi kita menghitung itu bukan dari proses 1 atau dari proses ini, tapi dari proses yang paling bawah menuju proses yang paling atas. Kayak gitu. Nanti itu akan menjadi karena kalau proses assembly itu berarti the last one gitu. Maksudnya itu namanya juga dari proses rakitan itu akan mempengaruhi ke proses rakitan penyambungan ke tempat-tempat ke proses-proses yang lain. Maksudnya di assembly ini nanti kan itu adalah proses penggabungan dari proses-proses lain. Kalau dalam di OVC itu ada yang namanya A1, assembly 1, assembly 2, assembly 3. Nah, itu kan di proses assembly itu berarti di A ini itu mempunyai proses juga kan sebelumnya. Nah, ini akan menjadi standarisasi nanti di proses in dan out dari untuk proses-proses sebelumnya. Assembly misalkan
Ini assembly itu kan 08 itu proses ke-8, mungkin disebutnya berapa dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke mengisi soalnya. Nah, yang kita cari di sini mungkin adalah secara capacity, number of capacity. Kira-kira number of capacity itu apa ya? Bagaimana cara kita mencari number of capacity? Di sini ada demand-nya, terus kemudian day work hour, terus kemudian efisiensi atau aktualnya itu adalah 90%. Di sini berarti aktual untuk proses cutting, untuk assembly. Dan di sini juga ada secara teoretik. Nah, teoretik itu mungkin 100% ya. Jadi misalkan di sini ada time waktu nih. Sini kita udah dikasih tahu bahwa waktu dalam proses untuk cutting, misalkan kita dari proses bawah ya, dari proses terakhir. Nah, secara teoretik itu 0,5 menit untuk proses cutting ya. Nah, kira-kira dalam 1 jam itu berapa unit lah yang dihasilkan secara teoretik. Misalkan kalau dalam 1 jam itu berarti 60 menit, nah, maka hasilnya adalah kita cari 60 dibagi, kita pakai sama dengan dulu, sama dengan misalkan 60 dibagi ini 0,5. Nah, secara teoretik berapa sih hasilnya? Karena rumusnya adalah capacity, yaitu jumlah dalam satu waktu, kan ini per hours ya, berarti per jam. Di sini kan min-nya itu, kalau misalkan min berarti dalam 1 menit itu dalam 1 jam itu berarti 60 menit. Jadi kan ini per hours. Nah, berarti dalam 1 jam itu kira-kira berapa ya? Sebenarnya kita jangan dulu ke sini. Mungkin kita cari di sini dulu ya, per hours-nya dulu. Berarti capacity per hour kita tulis di sini, capacity per hour ya guys ya. Per hour itu berapa? Nah, kita hasilkan di sini pakai sama dengan, di sini tadi ada 60, terus kemudian dibagi 0,5, kira-kira berapa? Nah, kurang lebih proses cutting itu dalam 1 jam itu sekitar 120 unit. Nah, kira-kira 120 unit ini secara dalam 1 jam itu, misalkan dalam secara teoretik. Nah, sedangkan yang kita cari adalah di sini ada aktualnya, misalkan. Oke, di sini sudah ada bahwasanya capacity per hour-nya itu adalah 120. Nah, 120 ini, berarti secara teoretik. Jadi ini kita tulis di sini teoretik. Karena apa? Karena yang tadi kita lihat bahwa aktualnya itu adalah 90%, mungkin nanti dikalikan. Nah, secara teoretik, bagaimana secara aktualnya itu berapa? Nah, maka kita hitung 120 dikali dengan 90%. Dikali di sini kita lihat di sini ada efisiensi waktunya itu adalah secara aktualnya itu adalah 90% sesuai dengan persyaratan sebelumnya. Maka kita kali dengan 0,90 ya, sama aja. Nah, secara aktual itu di sini kita tulis aktualnya itu adalah 108. Jadi mungkin dari beberapa proses ada yang dalam cuttingnya ada yang salah lah dan sebagainya gitu kan. Nah, sedangkan ini kan per hours. Nah, yang kita minta di sini adalah per day. In day itu, nah, day for work itu dalam 1 hari itu 8 jam ya, 8 jam, maka dikali 8 nih. Kita langsung nanti hasil di sini itu adalah dikali 8. Kita misalkan di sini day work itu misalkan 8 hours ya, kita tulis angka 8 supaya nanti dikalkulasikan lebih gampang. Nah, maka kita tulis di sini aktual untuk cutting ya. Kita udah nemuin untuk dari proses cutting tersendiri. Nah, proses cutting secara jangan dulu aktual, kita teoretik dulu. Secara teoretik itu ada 120. Nah, dikali 8 hours. Nah, kayak gitu. Ini ada
960 dalam satu hari misalkan ya. Tapi dia bekerja misalkan seorang employee itu misalkan 8 jam per satu hari. Nah, kita lihat day work-nya itu kemudian kita hitung secara aktual. Ini adalah 180 yang kita tadi dikali dengan 8 jam. Nah, 864 aktualnya. Oke, kita udah menemukan di proses cutting. Nah, ini untuk mesin ini sama aja ya. Berarti ini dari mesin itu proses cutting semua. Karena kan kalau misalnya mesin bekerja nggak mungkin ada prosesnya adalah proses cutting. Oke, kita udah menemukan aktualnya itu per hournya 108, secara teoriknya ada 120. Nah, ini hasil 108 itu dari mana? Daripada proses pembagian dari perkalian dari 120 dikali 90%. Nah, hasilnya adalah 108. Oke, kita langsung masuk ke nomor product requirement. Oke, sebelum masuk ke production requirement, kita harus ngitung dulu number of machine. Nah, number of machine itu kita udah menemukan daripada total secara aktual ya. Yang diminta di sini number of machine ini aktual data. Nah, aktual data per day-nya itu ya tadi itu 864. Nah, unit per day ya. Jadi ada 864 proses cutting per day-nya itu. Nah, di sini kan demand-nya ada 400 nih. Demand-nya 400, maka kita number of machine yang kita proses itu adalah berapa nih? Maka gampang sekali, yaitu adalah 400 dibagi dengan jumlah proses ini, kayak gitu. Nah, dibagi dengan secara aktualnya, gitu kan. Mungkin ya iya kalau proses mesin artinya kita butuh berapa mesin ya, kalau ya paling juga satu lah ya, kalau misalkan secara logika udah kelihatan karena apakah kita hanya untuk membuktikan bahwa hasilnya benar atau enggak secara logika ya. Nah, oke, kita langsung hasil dari ini kita tulis dulu di sini demand ya, karena di situ udah bisa kalau pakai formula demandnya adalah 400. Nah, di sini number of machine-nya adalah jumlah 400 demand dibagi dengan aktual. Lihat berapa hasilnya? 0,46. Nah, kurang lebih 0,4 teman kita sekitar 0,46 ya. Jadi kalau dihitungkan itu kita butuh hanya satu mesin saja sih sebenarnya. Sebenarnya ada cara proses yang lain untuk formula langsung mengetahui number of machine, itu udah ada formulanya, cuman supaya kita mengetahui kita pakai proses kayak gini supaya ngerti flow of logicnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya sebelum kita product requirement, karena ini nanti akan dari proses assembly ini jadi kayak maksudnya akan ada proses input dari proses cutting, itu adalah output dari proses assembly kayak gitu ya. Nah, nanti ini prosesnya kayak zigzag kayak gitu. Nah, sebelum ke production requirement, kita akan mengisi dulu di proses assembly ya, biar enak. Jadi capacity-nya dulu berapa, terus kemudian number of machine. Sampai sini baru nanti terakhir adalah production requirement. Oke, kita langsung mencari dari secara teoretik ya. Kita udah mengetahui bahwa secara teoretik itu berapa, secara aktualnya berapa. Nah, itu gampang banget. Kita tadi tahu bahwa demand-nya itu adalah 400. Nah, kita cari nih. Kalau misalkan ini waktunya 3 menit di sini nih. Kita dulu lihat. Ini kan 0,5 menit. Nah, ini berapa hours nih kira-kira? Kalau misalkan kita per hours, ini untuk proses assembly ya, kita gimana ya? Ini kita proses assembly deh. Assembly. Nah, ini untuk cut. Ini saya kasih tanda ini biar mudah ini kan cut. Biar enak kita gampang. Nah, di sini itu kita misalkan pakai warna kuning
misalkan ya. Nah, ini kita langsung kapasitinya berapa? Capacity per hours. Dimensinya kita pasti pakai ini, day worknya kita pasti pakai formula itu ya. Nah, kira-kira dalam 1 hours itu berapa ya? Ini ada waktu tuh 3 menit nih. Terus kemudian per hours, maka gampang sekali yaitu 60 tentunya ya. 60 dibagi dengan jumlah waktunya. Itu hasilnya adalah 20 secara teoretik. Nah, secara aktualnya berapa? Oh, di sini kita belum dulu hitung ya, gitu. Nah, secara aktualnya berapa nih kira-kira? Maka dari 20 ini dikali dengan 90% ya guys ya. Dikali 90,9. Misalkan 0,90 ya. Nah, itu adalah 18 secara aktual. Nah, kita udah tahu, nah actual per hours, nah, kita harus tahu di sini yang diminta adalah per day. Day worknya itu adalah 8 hours atau 8 jam per hari. Maka langsung aja kita isi langsung di atas. Caranya adalah kita secara teoretik. Maka 20 dikali 8. Oh, salah. Dikali total hours di sini. Oke, 160 terus kemudian ini ada 18 secara aktual ya, dikali 8 144. Oke, kita udah ketahuan. Nah, kita terus kemudian kita akan mencari number of machine. Nah, number of machine itu tadi gampang banget ya, jadi secara aktual yang diminta. Nah, maka number of machine yang dibutuhkan adalah demand dulu, demand dibagi hours, nah, dibagi jumlah aktual, kira-kira berapa? 2,77777. Nah, jadi per hours per day itu ya dibutuhin sekitar 3 mesin lah ya, logikanya itu seperti itu. Nah, ini gampang banget, kita udah tahu number of machine, aktualnya. Nah, kita akan masuk ke production requirement. Nah, di sini akan menggunakan scrap. Nah, di scrap ini ada 2%, 1% itu nanti ada pembagian di rumus formula tersebut, nanti teman akan mengetahuinya. Nah, di sini ini proses mesin di sini itu kita samakan aja dengan cutting. Karena memang proses cutting ya dalam ini ya. Nah, ini adalah proses cutting biar juga mesinnya itu proses cutting pemotongan. Oke, kita akan masuk ke production requirement. Di sini teman-teman harus diperhatikan. Nanti mungkin secara kalkulator saintifik atau misalkan di ini, teman-teman kalau misalkan salah mengkalkulasikan itu akan menjadi hasilnya yang berbeda. Nah, jadi production requirement ini adalah proses yang pertama dihitung adalah proses in. Nah, proses in di proses 9 itu adalah proses output di proses 8. Jadi kayak nanti selang-seling, jadi proses ini itu adalah hasil dari sini, nanti in sini adalah pembagian daripada ini dengan scrap. Nah, pertama kita cari dulu in dari proses cutting tersebut. Nah, in dari cutting tersebut adalah formulanya adalah pertama yaitu adalah total daripada demand dari 400. Ini demand permintaan pertama. Nanti proses ini itu akan berlanjut ke assembly yang lain, atau bukan assembly ya, ke proses proses chart yang lain di bagian-bagian yang lain. Nanti di in yang atas ini akan menjadi sebuah pegangan darinya itu untuk requirementnya itu untuk proses-proses yang lain, yaitu standarisasi itu sebagai barometer nanti. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya adalah formulanya adalah 400 demand di sini dibagi 1 dikurangi dari proses scrap ini 1% ya. Nah, kalau misalkan hasilnya kayak gini, sebenarnya secara ini bahkan membaca nantinya berbeda, akan hasilnya itu sangat berbeda dan itu akan membagi satu-satu ya. Jadi kayak hasilnya itu akan sangat berbeda. Nah, kita akan coba ya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat sebenarnya adalah 1 dikurangi 1% adalah 0,98. Maksudnya ini adalah dipresentasikan adalah
Misalnya secara logika itu adalah 100% dikurangi 1 adalah 0,99 ya. Nah kalau misalkan kita enter sama dengan, itu hasilnya adalah 399 production requirement-nya, in-nya. Secara logika demand-nya adalah 400, masa hasil dari production requirement-nya adalah 400. Harusnya lebih dari, karena apa? Karena dalam proses ini tadi ada aktualnya. Maksudnya kalau misalkan kita memproduksi produksi di sebuah perusahaan, jikalau memang kurang dari, itu kan tidak sesuai dengan requirement perusahaan. Kalau misalkan lebih, itu secara logika pasti terjadi. Karena apa? Karena mungkin dalam sebuah produksi itu pasti ada yang namanya cacat, kemudian juga ada proses-proses kesalahan proses, itu ya itu gak harus dari cacat dalam produknya, mungkin juga dari mesin dan sebagainya, atau misalkan warna dan sebagainya. Itu banyak sekali yang menjadikan barang itu menjadi cacat. Nah ini maka kalkulasinya bukan seperti itu. Jadi teman-teman langsung aja. Jadi daripada production and requirement-nya adalah di 400 ini dibagi 1%. Nah 1% dari 100 adalah langsung aja kita tulis 0,99. Ini 0,99 teman-teman. Nah ini 0,99 ini akan menjadi hasilnya akan berbeda, karena kalau pembagian dengan 0,9 akan menjadi lebih. Nah 404. Nah secara logika adalah 0,09 adalah 404 ya teman-teman. Nah 444 ini secara logika sangat logik. Karena apa? Karena lebih dari demand. Permintaannya itu kalau perusahaan pasti harus lebih daripada demand, karena dalam sebuah quality control itu ada namanya upper control limit, lower control limit dan sebagainya. Kita harus melebihi dari requirement, atau kalau misalnya dari customernya misalkan 400, kita harus menyediakannya itu misalkan itu kalau dalam memproduksinya itu 400, kita harus lebih dari 400 permintaannya. Nah itu supaya untuk menghindari daripada hasil produksi yang tidak sesuai dengan permintaan. Jadi kita harus melebihkan, karena kalau misalkan kita dalam sebuah kecacatan itu adalah 0,01%, maka kita harus melebihkan yang tadinya harus 400 yang kita proses jadi menjadi 404 kayak gitu kan. Nah seperti itu logikanya, seperti itu. Ini sama berhubungan dengan juga di bidang quality control. Nah di production requirement ini juga merupakan produk output, requirement output dari proses operation nomor assembly nomor 8 ini, operation proses ini. Maka hasilnya adalah tinggal disama dengan oke. Nah in ini adalah dari tadi ini dibagi dengan 1% 1 dikurangi 2% atau 0,02. Nah kita gak boleh langsung 1 kayak tadi 1 sama dikurangi ini, itu hasilnya akan sangat tidak logik. Maka hasilnya langsung adalah 100% dikurangi 2% adalah 0,98. Sangat mudah, dan kita akan menemukan hasilnya berapa? 412,86. Kita di sini buang ke sini, kemudian biar sama. Nah sudah ketahui hasil dari in-nya berapa, out-nya berapa. Nah ini akan berlangsung ke proses-proses sebelumnya. Jadi ini dari penjelasan ini semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk mata kuliah Facility Design, dan teman-teman juga tidak bingung seperti saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.